Bismillahirrahmanirrahim. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar dosa syirik daripada maksiat zina, homo, lesbi, membunuh, riba, BMMN, bek PK hana mangat, bak petun hana mangat, ngan jeb kupi, tayo tatim pubuk syirik. Pelom gara-gara mengharapkan PL, tender dimenangkan, tatim pubuk syirik. Donya akhirat hancur. Baik tegai-tegai main dengan yang namanya syirik. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala sebanyak apapun ibadahnya. Kalau itu syirik besar, hanya dengan satu syirik bisa menghanguskan seluruh ibadah yang pernah ia kerjakan, walaupun seluruh ibadah itu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Hanya dengan satu syirik besar dan dia mati belum bertobat darinya, semua ibadah itu akan hangus dan menjadi kekal di dalam neraka Allah. Karena ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang telah kita ketahui dalam hal itu. Kalau syirik kecil walaupun tidak mengekalkan seseorang di dalam neraka, jika dia tidak bertobat darinya, tidak benar-benar memohon ampunan kepada Allah, bertekad untuk tidak mengulanginya, maka sekecil-kecilnya dosa syirik dia masih lebih buruk daripada dosa maksiat yang bukan syirik. Nah, Nabi SAW ketika melihat gelang di tangan seorang sahabatnya, Nabi menyatakan, "Ma hadza?" Apa ini? Ia pun menjawab, "Minal wahina." Ini gelang akan menjadi sebab tidak terkena penyakit wahan yang menimpa tangan di masa itu. Penyakit yang menimpa tangan. Maka Nabi menyatakan, "Inza'u." Berarti itu jimat. Lepaskan gelangmu itu. Neplah. Inza'u, neplah. Fa innaka law mitta ma aflahta abada. Mio tempat mati ne, nyan hana neplah lam, ron tengtara selama-lamanya. Nyan bahasa Nabi dengan para sahabat. Nabi tidak pernah berbahasa basi dalam bab syirik. Ya yang perang gedeut para sahabat miurut dalam bab syirik. Padahal yang perang senekat-nekat, sekejam-kejam, sebengis-bengis komandan, kalau dalam perang dia paling takut kepada anak buahnya. Dan itu rahasia militer umum di dunia. Komandan berani marah-marah sama anak buahnya kalau di batalion. Kalau di medan tempur, dia akan bersikap lemah lembut dengan anak buahnya. Ya, enggak ditembak dari belakang. Dengan alasan peluru nyasar, padahal anak buah yang tembak. Tapi yang perang Hunain gedet kengkeng sahabat. Yang meminta kepada Nabi, "Ij'al lana dzat anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Nabi, baik orang matang nabak bidara keramat. Karena watayan beberapa sahabat Nabi yang baru tamang Islam. Pertanyaan yang layak dari orang yang baru tamang Islam. Tempat nengkalan le beberapa sahabat yang baru tamang Islam, bak bidara yang dikeramatkan le awak musyrik. Bak bidaranya gegantung senjata dan iktikaf iup bak bidara keramatnya. Maka nekel le beberapa sahabat Nabi yang baru tamang Islam. Nyo ke bahaya beragama ikut-ikutan. Atau yang bahasa tanya, ya pegat bek hana saga, bek talu tat nah. Benar si bacut, walaupun hana sama mandum. Ni pegat si bak ke kamu, bak bidara yang keramat lagi awayan na bak bidara yang bernama Zatu Anwat. Nyan yang perang Hunain. Kan cukup sensitif, cukup bahaya seorang komandan memarahi prajuritnya di medan tempur. Tetapi karena syirik itu adalah sumber malapetaka, sumber kekalahan dan sumber kehancuran dunia dan akhirat, Nabi katakan subhanallah atau Allahu akbar. Innakum qultum kama qalat banu Israel. Ucapan yang diucapkan oleh orang ron adalah ucapan Yahudi dan Nasrani. Kan cukup berat kan bahasa langian. Ya. Nyan ucapan Bani Israel. Miuna urang keun lagi dan nyan kan hadis. Bahasa orang kan karuh tamul ha.
Nyantui pedebik atu tanya, hai, lagi Bani Israel ko, karuh tak kepakam lah. Lagi Yahudi Nasrani ko bahasa. Han yang belang detik. Ike orang kopi roh dapat pakam lah. Mena orang pedebik su lagi yang ketanya. Tapi lihat Nabi, yang perang di medan tempur. Nabi katakan ucapan kalian ini sama dengan ucapan Yahudi dan Nasrani. Sama dengan ucapan Bani Israel yang berkata kepada Musa setelah mereka melihat sebagian kaum menjadikan seekor anak sapi sebagai sesembahan selain Allah, maka mereka berkata kepada Musa, ij'al lana aliha ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, nepegat kamu satu sesembahan yang jid kamu sembah langsung lagi awak yang na seperti sesembahan mereka. Innaha sunan, itu adalah kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu yang sudah dibantai dan dibinasakan oleh Allah. Yang perang gedeut panjurit gara-gara ucapan yang mengandung kesyirikan. Tetapi ucapan itu muncul hanya dari sebagian sahabat yang baru tamang Islam, nyampih baru gelake hana gepubut menang gedeut le Nabi, maka mereka pun langsung paham rupanya itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan akidah. Baik tagai-tagai jamaah. Bermain bangin dengan nama syirik. Baik gara-gara putimang ngan jeb kupi bengah, ka tak pubuk syirik tayo. Hana umpu padai tak apa yang syirik. Tak ada apa yang kan sebab berkah. Taduk ti ilam. Ipruh-pruh ngeiyabah. Kena ngeiyabah. Nyo iyabah be parfum lai macut. Nyo iyabah pelaku syirik dan bid'ah tadu ni tayo. Supaya berkah kanah banleh mepak. Be memen ngembab syirik. Nyan masalahnya neraka. Bukan masalah kecil. Lebih besar dosa syirik kecil daripada dosa zina, homo dan maksiat-maksiat yang lainnya di dalam Islam. Oleh karenanya Nabi SAW yang perang gedeut para sahabat karena bab syirik jamaah. Seluruh pintu-pintu kesyirikan, bahkan akidah khurafat saja itu diperangi habis oleh Nabi. Biar hati ini benar-benar bersih, murni bergantung hanya kepada Allah. Contohnya, contoh bulan yang tanya na saatnya, bulannya menurut sebagian orang Aceh kan? Bulan Safar orang tanya kan. Bahasa Arab Safar. Orang tanya tiga galak tak pepele bahasa. Orang punya ura alihad, pairo ahad bahasa Arab. Orang tanya tiga orang pepele bahasa. Bulan Safar, padahal Safar. Sebagai orang tanya meyakini bulan Safar bulan apa? Bulan Tum. Anagan tum kawin. Mentang apa hana? Ini masalah jahiliyah. Inilah akidah jahiliyah yang mentang dan dipertahankan oleh sebagian orang. Bahkan yang kita sayangkan yang mempertahankan hal ini sebagian mereka dinisbatkan kepada ilmu, ditotokohkan dengan ilmu, dianggap ulama.